Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, pada siang ini materi yang akan kita sajikan adalah karya ilmiah. Karya ilmiah itu merupakan karya tulis yang harus dibuat oleh mahasiswa ataupun tim yang merupakan penelitian yang diambil dari studi lapangan ataupun studi kepustakaan yang menyajikan metode dan teori ilmiah sehingga hasil yang diperoleh valid dan tidak meragukan. Nah, itu sebuah karya ilmiah ya. Jadi selagi Anda menjadi mahasiswa, maka karya ilmiah itu hampir setiap minggu saudara hadapi. Bagaimana saudara? Kan iya, saudara membuat karya tulis setiap mata kuliah? Iya, Pak. Nah, kan itu baru itu. Ya. Jadi mulai dari makalah yang Anda buat, paper, laporan, apalagi nanti di akhir kuliah Anda harus membuat sebuah karya tulis yang fundamental yang Anda punya atau miliki secara sah, yaitu skripsi nantinya kalau di tataran S1 ya. Jika saudara melanjutkan kepada tataran S2, maka Anda akan membuat karya tulis yang berbentuk tesis yang hipotesisnya lebih mendalam dari satu. Selanjutnya karya tulis ilmiah yang fundamental yang sudah mempunyai label, saudara punya ahli tentang itu, yaitu disertasi nantinya. Itu kalau saudara melanjutkan ke S3. Tentu ini karya tulis ini ada modelnya, ada karya ilmiah yang menerapkan tadi metode, teori, fakta, data, dan cara-cara ilmiah. Kemudian ada juga karya ilmiah itu yang semi ilmiah. Semi ilmiah itu seperti saudara dalam membuat paper atau makalah dalam perkuliahan, itu baru semi karena saudara belum menerapkan struktur yang jelas. Kalau yang ilmiah itu, makalah itu harus mempunyai abstrak. Ya, sedangkan saudara yang saudara buat langsung judul pembahasan, itu semi formatnya. Sehingga kita harus mengingat bahwa karya tulis ilmiah itu ada sistematisnya, ada metodenya, ada teorinya, ada daftar pustakanya. Sehingga kita harus mengingat sistematika karya ilmiah itu mulai dari judulnya, ya, itu harus ada masalah yang dibuat, ya, sehingga nanti jelas apa masalah, apa tujuan dan manfaatnya. Terusnya setelah masalah itu ada tinjauan kepustakaan atau karya tulis itu pernah ditulis orang, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel, sehingga karya tulis yang dibuat itu tidak mirip dengan yang kita buat. Nah, kemudian setelah itu baru ada metodenya dan terus ada teori. Setelah itu pada bab analisis, saudara harus memaparkan data, fakta yang Anda ambil baik dari studi pustaka maupun studi lapangan, kemudian Anda elaborasi dengan metode yang ada dan teori yang Anda miliki. Itulah karya ilmiah yang sesungguhnya. Jadi ini harus Anda ingat bahwa karya tulis ilmiah itu ada dalam bentuk handbook, paper, makalah, laporan, ya, crime paper, ya, skripsi, tesis, disertasi. Itu Anda akan bertemu nantinya selagi saudara mengikuti perkuliahan dari S1 sampai kepada S3. Ini nanti menjadi
karya tulis yang milik saudara. Kemudian dalam menulis karya ilmiah itu, saudara harus menggunakan kalimat-kalimat yang sangat efektif dan tidak mudah menggunakan kata-kata yang ambigu atau yang multitafsir, karena nanti akan meragukan orang dalam karya tulis tersebut. Jadi karya ilmiah kita tampilkan fakta-fakta yang sesungguhnya, objektif, kemudian orisinil, sehingga karya tulis ilmiah itu tidak diragukan hasilnya. Itu saudara-saudara nantinya. Jadi dalam perkuliahan, apalagi zaman sekarang, karya tulis itu akan berhadapan dengan saudara dalam menuntut ilmu pengetahuan. Nah, mungkin nanti bisa Anda kembangkan bahwa karya tulis itu nanti apa yang Anda buat, ya mulai dari kalau Anda diundang sebagai pemakalah, maka karya tulis ilmiah itu yang diminta abstraknya dulu. Jadi abstrak itu harus bisa kita buat seperti tujuannya ada di dalamnya, kemudian masalah, ada lagi metode, kemudian hasil yang akan dicapai di dalam sebuah penulisan ilmiah itu. Itu jika saudara nanti diundang sebagai pemakalah atau saudara menulis berbentuk jurnal. Nah, juga karya ilmiah itu harus memiliki abstraknya. Abstrak itu tidak lebih dari 200 kata, ya, setengah halaman. Jangan abstrak itu sampai 2 halaman. Itu ukuran karya tulis yang baik itu, ya, 100 kata, 150 kata atau 150 kata. Walaupun karya tulis Anda itu sampai 600 halaman. Jadi abstraknya itu tidak boleh panjang. Nah, itu untuk karya tulis ilmiah nantinya. Sehingga nanti dari perkuliahan yang sudah kita lakukan, yang dibebankan kepada saudara, tugas mata kuliah, baik berbentuk makalah ataupun paper, itu adalah karya tulis ilmiah. Dan jangan sampai lupa bahwa dalam suatu karya ilmiah itu perlu adanya rujukan, referensi, baik berupa buku, jurnal, artikel, tesis, disertasi orang, ataupun makalah yang sudah diterbitkan atau yang sudah dibuat dalam jurnal, apalagi jurnal yang terindeks Scopus. Itu sekarang dianjurkan sebuah karya ilmiah itu mengambil referensi dari jurnal-jurnal internasional, itu lebih bagus ya, nanti sehingga bobot karya tulis Anda itu lebih bervariasi ya. Jangan karya tulis itu hanya mengambil dari buku saja atau skripsi yang sudah dibuat oleh teman-teman Anda sebelumnya. Nah, mungkin itu bisa Anda manfaatkan untuk membuat karya tulis, sehingga bentuk karya tulis ilmiah itu apa yang Anda tulis, apakah makalah, laporan, skripsi nanti yang akhir kuliah Anda buat, apalagi tataran S1 ini diutamakan membuat sebuah karya tulis berbentuk skripsi, baru Anda bisa tamat dari S1 ini. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkannya untuk mengelaborasinya sekiranya saudara disuruh membuat sebuah karya tulis ilmiah. Demikian saja. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.